wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla wa zalla wa adlima aw dhulama aw ajhala yujala alayya rabbi zidni ilma wa si'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul din fidakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah bersyukur, minimal hamdalah. Di lisan ini tak boleh kering, selalu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim, hafizakumullah, masih menggali, mengkaji spirit motivasi dari surat An-Nisa ayat 1 terkait dengan apakah temu alumni, unjung-unjung, halal bihalal itu dianggap sebagai silaturahim yang nilainya tinggi di sisi Allah Rabbul Alamin, sebagaimana ayat yang kita bahas pekan yang lalu, yang kita gali motivasinya, yaitu An-Nisa, surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang kurang lebih terjemahannya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, bertakwalah kalian kepada Allah, jagalah diri kalian, syariat-syariat Allah, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, dan dari jiwa yang satu tersebut Allah menciptakan pasangannya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan diperkembangbiakkan dari keduanya tersebut rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki dan perempuan yang begitu banyak bertebaran di muka bumi ini, satu sama lain memiliki nasab, memiliki persaudaraan. Karena itu wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang dengan namanya kalian selalu saling memohon, wal arham, dan bertakwalah kalian dan jagalah oleh kalian al arham. Al arham kemarin sedikit kita bahas, itu jamak dari kata rahim. Ada istilah rahim, ada istilah rahim. Kalau rahim, ya, setelah ra ada alif, rahim itu jamaknya rahimun. Kalau rahim ini superlatif, sighah mubalaghah. Jadi kalau rahim itu penyayang. Kalau rahim amat sangat penyayang, itu jamaknya rohama. Kalau rahim,
rahim. Itu rahim. Yang jamaknya adalah arham. Dan ternyata Allah mensejajarkan ketakwaan kepada Allah dengan menjaga silaturahim. Silaturahim, al-arham, menjaga arham, menjaga kekerabatan, menjaga kerahiman, itu ternyata sejajar dengan menjaga jiwa kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan mitra muslim bahwa sesungguhnya silaturahim memiliki kepentingan yang luar biasa dalam tatanan masyarakat di kehidupan Islam ini. Sebegitu pentingnya sampai kemudian disejajarkan dengan kepentingannya bertakwa kepada Allah. Seolah spiritnya dari An-Nisa ayat 1 ini, kalau ada orang yang tidak bisa menjaga silaturahim, tidak menjaga arham, tidak bisa menjaga kekerabatannya, hubungan dengan kekerabatan yang tidak bisa terjaga dengan positif dan baik, maka seolah orang-orang yang kayak begini sudah dipastikan nggak bisa menjaga hubungannya dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi istilahnya Manasir, kalau ada orang yang mengaku-ngaku beribadah kepada Allah tapi ternyata dengan kerabatnya itu jahat, dengan kerabatnya itu suka memutus hubungan, maka sesungguhnya nilainya ibadah dia kepada Allah itu sungguh tiadalah satu manfaat yang signifikan. Karena Allah mensejajarkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi seolah wattaqullah wal arham begitu. Jadi kalau alladzi tasaaluna bihi itu enggak ada, itu seperti wattaqullaha wal arhamah. Bertakwalah kepada Allah dan jagalah silaturahim. Ini begitu pentingnya silaturahim. Kemarin pekan yang lalu sudah saya bahas jadi tentang apa makna silaturahim. Jadi rahim itu ya rahim itu milik perempuan, rahim gitu kan. Artinya itu simbol kinayah dari apa? Kekerabatan. Baik kekerabatan yang menyangkut nasab maupun kekerabatan yang menyangkut ashar, musaharah. Musaharah itu karena besanan. Karena pernikahan itu juga bisa masuk kategori rahim. Sehingga pendapat jumhur ulama bahwa silaturahim, silah itu menyambung, rahim itu kekerabatan, silaturahim itu adalah menyambung kekerabatan, bukan menyambung dengan tetangga. Kalau tetangga itu tidak ada kekerabatan, temu alumni itu kan nggak ada kekerabatan. Maka kalau kita ngambil pendapat jumhur ini secara spesifik, silaturahim ini hanya untuk orang-orang yang punya hubungan kekerabatan yang kita sambung. Itu pun kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil muqafi walakinil wasilu alladzi idza qada'at rahimuhu wa salaha. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya silaturahim itu bukan seimbang. Jadi ada kerabat yang mengunjung kita terus kita balik mengunjunginya, membalas kunjungan. Bukan itu sebenarnya hakikatnya. Tingginya. Kalau seperti itu standar, berbalas kunjungan itu standar. Tapi yang paling penting walakinil wasil alladzi idza qata'at rahimuhu wa salaha. Kata Rasulullah, silaturahim itu adalah bagaimana kita bisa menyambung. Namanya silah itu kan nyambung, Mas Nasir. Nyambung itu kan berarti sebelum terputus. Jadi kata Rasulullah, walakinil wasil alladzi idza qata'at rahimuhu wa salaha. Ini namanya nyambung itu ketika diputus ya kita sambung. Itu namanya silaturahim. Jadi kalau ada orang, ada kerabat kita yang memutus hubungan dengan kita, kita terus berusaha untuk menyambungnya. Itulah hakikat yang tertinggi dari nilai silaturahim. Nah, pada pertemuan terakhir dari episode yang berkaitan dengan silaturahim, ini mitra muslim, saya ingin menuntaskan gimana caranya kita mensilah, menyambungkan rahim, kerahiman kita, kekerabatan kita. Oh iya, itu pendapat jumhur ya tentang silaturahim itu kekerabatan atau musyawarah karena pernikahan. Ada pendapat yang lain bahwa silaturahim itu bersifat umum, sehingga kemarin kita mengambil kalau pendapat yang umum, pendapat yang lain ini mitra muslim, bahwa siapapun yang menyambung hubungan, baik itu ada hubungan kerabat maupun tidak, itu masuk kategori silaturahim. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Karena kita sesungguhnya hakikatnya bersaudara karena keimanan.
Jadi kalau kita nonggo sama teman, saudara, seiman, seagama misalnya, itu silaturahim, bisa. Bagaimana kalau yang tidak seagama Ustaz? Yaitu namanya persaudaraan saja, itu kan. Itu temu kangen saja, itu kan. Apakah ada nilai? Ya ada nilai di sisi Allah Rabbul Alamin, tapi bisa jadi bukan bagian daripada silaturahim. Nah, silaturahim, saudaraku ikhwata dinafidhakumullah, gimana cara kita untuk bisa bersilaturahim? Caranya cuma ada 3, mitra muslim. Jadi mohon maaf, artikel yang kemarin sudah saya revisi, nanti bisa minta lagi. Jadi mitra muslim ada 3. Jadi ada aspek perbuatan, ada aspek yang berkait dengan ucapan qauliyah. Jadi ada fi'liyah, ada qauliyah, ada maliyah. Jadi cara kita bersilaturahim itu dengan 3 aspek ini. Aspek fi'liyah, kemudian aspek qauliyah, dan yang ketiga adalah aspek maliyah. Aspek yang pertama adalah bersilaturahim dengan cara dari aspek fi'liyah, yaitu perbuatan. Ini ada 3 hal. Yang pertama adalah saling mengunjungi, tazawur namanya, tazawur, saling mengunjungi. Jadi saling mengunjungi ini bagian dari tata cara menyambung silaturahim, menyambung kerahiman, maksud saya, menyambung kekerabatan. Apalagi terutama kalau yang kita sambung itu sengaja memutus. Itu banyak mitra muslim ini yang konsultasi sama saya, itu banyak ya, karena persoalan biasanya gini, ini persoalan warisan Mas Nasir, persoalan harta, waliyazubillah, naudzubillah. Jadi kadang-kadang memutus hubungan, bahkan sampai nggak mau bertemu, mau dikunjungi nggak mau. Maka saya kasih tahu kepada saudara-saudara yang berkonsultasi seperti itu, semangatlah untuk tetap menyambungnya. Sekalipun mereka mau mutus, kita tetap menyambung. Nah, minimal itu tadi, berkunjung. Soal nanti ditolak berkunjungnya, nah, urusan dia sama Allah, urusan kita sama Allah apa? Tetap menyambung. Dan usahakan, kata para ulama, mengambil sebuah hadis, al-barakatu ma'a akabirikum. Al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan para sesepuh-sesepuh di antara kalian, senior-senior di antara kalian. Makanya kalau bisa kerabat-kerabat kita yang sepuh itu kita dahulukan, karena keberkahan ada di situ. Apalagi sepuhnya itu berilmu, wah, itu lebih keramat, gitu kan. Ini kalau di antara kita, Mas Nasir, mitra muslim hafizahumullah, orang alim sepuh itu lebih keramat itu daripada alim muda. Karena memang kealimannya dan kesepuhannya itulah yang membuat berkumpulnya 2 fadilah yang luar biasa. Al-barakatu ma'akabirikum. Itu saudaraku. Maka usahain kalau kita mau berkunjung, mau ziarah, itu kita usahain kepada senior-senior, lebih senior. Itu diutamakan gitu. Bukan berarti yang junior tidak boleh kita kunjung, tidak, itu saudara. Ini yang pertama, secara fi'liyah itu saling berkunjung. Ustadz, sekarang zaman modern, bagaimana dengan VC, video call, ya kan? Apalagi sekarang ada Zoom. Jadi silaturahim via Zoom dengan kerabat-kerabat itu kan ya. Ya boleh-boleh saja, namanya teknologi ya, boleh-boleh saja. Tapi ya tentu rasa itu berbeda, Mas Nasir, ya kan? Rasa itu berbeda. Ketemu Mas Nasir ini bertahun-tahun ya, cuman virtual saja, ya kan? Coba kalau ketemu kemarin pas waktu acara mantunya teman kita Pak Salahuddin itu kan, wah, kita ketemu sama Mas Nasir, wah ya Allah, seperti nggak pernah ketemu 20 tahun, bayangan. Padahal 3 tahun ini ketemu sama Mas Abdul Qahar itu kan ya. Wah, itu bahagia banget, dan itu benar apa yang dikatakan oleh ulama, Mas Nasir, mitra muslim. Nikmatul qulub liqaul ahbab nikmatul qulub. Pertemuan sang kekasih itulah senikmat-nikmatnya jiwa. Liqaul ahbab nikmatul qulub, atau nikmatul qulub liqaul ahbab.
senikmat-nikmatnya jiwa, hati, sesenang-senangnya hati adalah liqaul ahbab. Pertemuan para kekasih. Jadi virtual kalau hukum boleh ya boleh. Tapi afdolnya ya offline. Ketemu. Karena ekspresi itu berbeda gitu kan ya. Ekspresi itu berbeda, Saudara. Begitu ya. Apalagi cuman sekedar tulisan, Mas. Taqabbalallahu minna wa minkum. Boleh saja. Boleh saja, tetapi ya tetap afdol itu video call. Afdol video call atau by phone karena ngomong kan enak. Dan kalau kita ngelihat kaidah yang lain, as-shawab ala qadri ta'ab. As-shawab ala qadri ta'ab. Bahwa pahala itu disesuaikan dengan kesungguhan yang menghasilkan kecapean yang tinggi. Jadi semakin sungguh-sungguh mujahadah itu semakin tinggi pahalanya, Mas. Jadi kalau cuma sekedar WA saja gak moro itu kan ya. Ya dapat pahala tapi tak setinggi nilainya ketika mendatangin kerabat. Itu kan Masya Allah luar biasa. Dan senang banget kan kerabat itu datangin. Sekalipun kita mungkin gak bawa apa-apa ya. Kita datang saja itu mereka itu udah luar biasa senang. Apalagi sekarang ini sudah virtual itu wah semua via media sosial. Ini yang pertama yaitu tazawur ya kan secara fi'liyah. Yang kedua ini masih fi'liyah, masih bagian kategori pertama fi'liyah. Yaitu dengan cara menjenguk kalau ada kerabat yang sakit. Menjenguk kalau ada kerabat yang sakit. Karena memang itu haknya muslim alal muslim. Ya kan? Di antara hakul muslim alal muslim itu kan ada 5 khamsun. Raddus salam wa iyadatul marid wa tibaul janaiz wa ijabatu da'wah wa tasmitul atis. Jadi di antara hak muslim terhadap muslim itu adalah menjawab salam, mengunjungi yang sakit. Mengunjungi yang sakit, menjenguk orang sakit itu sama aja menjenguk Allah Rabbul Alamin. Dalam sebuah riwayat yang lain menjenguk orang sakit itu menjenguk Allah. Makanya visite para dokter itu mestinya bersemangat itu. Karena ketika dia ngecek pasien-pasiennya sama aja dia menjenguk kan. Itu sama dengan menjenguk Allah Rabbul Alamin. Itu nilainya tinggi. Apalagi kemudian itu ada hubungan kekerabatan. Waduh, itu sungguh sangat luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini memenuhi undangan kerabat. Itu bagian daripada fi'liyah, bagaimana kita menyambung silaturahim. Bagaimana kita menyambung silaturahim. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila diundang pada acara walimah, terutama ini pernikahan ya. Falyatiha. Wajib datang. Kecuali ada uzur, wajib datang. Wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulah. Dalam riwayat yang lain disebutkan faman taraka wa man taraka ad-da'wata, siapa orang yang tidak memenuhi undangan, meninggalkan undangan itu, faqad asallaha wa rasulahu, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini karena apa? Karena ketika ada seorang kerabat itu kan mempunyai hajatan terus diundang, datang itu senang luar biasa. Apalagi pernikahan ya Mas, namanya pernikahan itu kata guru saya itu betapa capeknya ngurusnya itu, buat undangan, udah nyewa apa maksud saya udah bayar undangan, terus ngundang, akhirnya apa nggak datang itu kan ya kucewa, kecuali nggak datangnya itu ada uzur, kemudian ngomong saya nggak bisa datang ya nanti saya datang berikutnya, nah itu bisa mengobatin. Itu termasuk min silaturahim, termasuk bagian daripada cara bagaimana kita menyambung kekerabatan, hubungan kekerabatan. Bagaimana kalau ngundang secara virtual Pak Ustadz? Kan sekarang banyak ya Mas Nasir, ngundang virtual. Tidak apa-apa itu, kalau pakai via Japri itu tidak apa-apa, itu efektivitas gitu. Bagus. Tapi jangan ngundangnya via grup. Oh itu karena namanya woro-woro, itu nggak wajib datang tuh. Jadi kalau ngundangnya via grup itu namanya woro-woro, pengumuman siapa yang mau datang silakan, begitu tuh. Itu nggak wajib datang. Nggak wajib datang itu. Nggak wajib datang. Tapi kalau ngundangnya itu via Japri gitu kan ya. Itu masih bernilai. Artinya sih ngajeni wong nek bahasa Jawa nih Mas. Masih Japri. Pak Nasir,
maaf ya untuk undangan fisiknya belum bisa, ini karena jauh, ini dulu, tanpa mengurangi rasa hormat. Begitu via Jabri, jangan via grup. Via grup itu ya gak ngajeni gitu. Itu saudaraku. Nah itu yang pertama. Kemudian kita sapa penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak siapa ini Pak? Pak Fakih Purwosari. Pak Fakih di Purwosari. Nggih. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fakih. Ustaz, Ye. bedanipun silaturahim kali silaturahmi. Iku mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kemarin udah dibahas. udah dibahas ya. Enggak apa-apa, mungkin beliau baru gabungnya hari ini Ustaz, Oke, ya. siap. Maka sudah bergabung Pak Fakih. Berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rofin di Krian. Pak Rohim di Krian. Pak Rofin Pantau. Rofin. Oh, Rofim. Rofin. Oke, Pak Rofim di Krian. Iya. Ini ada saudara-saudara kita itu yang maunya dikunjungi aja, tapi gak mau sekali. Oh, Itu maunya itu ya didatangi, tapi nggak mau datangi baik lah. Sedangkan pasangan kita maunya itu, wah yo rono pisan-pisan gitu, otoyo diparani toh. Gimana Ustaz? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Air satin. Mohon maaf lahir dan batin. Pak Rofim ya di Krian. Terima kasih sudah bergabung. Nah, kita jawab dulu satu dua ini. Sekalian juga mungkin nanti bisa nyambung ke cara silaturahim tadi juga dengan tema kita. Jadi rahim sama rahmi itu secara bahasa sama sebenarnya. Rahim ya, nggak pakai iya ya. Rahim, rahmi itu sama. Terkadang bisa disebut rahim, bisa juga disebut rahmi. Tetapi di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu yang dipakai adalah rahim. Sehingga silaturahim nggak ada masalah apakah menggunakan rahmi ataupun rahim. Karena la musyahata fil istilah, kata para ulama. Tidak perlu ada perdebatan dalam persoalan istilah kalau yang dimaksud itu sama. Begitu kurang lebih. Kita angkat telepon dulu sebentar. Baik, begitu untuk jawaban ke Pak Fakih tadi ya. Kemudian kita sapa yang bergabung berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aan ya di Surabaya, silahkan. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, monggo. Saya Ustaz, saya ini mau tanya begini. Ustaz tadi menjelaskan bahwa untuk bisa melaksanakan silaturahim itu ada tiga, yaitu bisa aspek perbuatan, aspek ilmiah, qauliyah, dan maliyah. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketiga aspek ini ada beda? Maksudnya beda itu mana yang lebih baik atau mana yang terbaik? Karena kalau misalnya aspek perbuatan, karena Ustaz menyampaikan aspek perbuatan yang pertama, itu mungkin lebih baik daripada yang kedua qauliyah, atau lebih baik daripada yang ketiga maliyah. Padahal mungkin ada orang yang mungkin tidak mampu untuk melaksanakan yang pertama dan kedua, hanya melaksanakan yang ketiga. Itu bagaimana Ustaz pencerahannya? Maksudnya apa juga harus mengusahakan aspek yang pertama dan kedua, meskipun dia hanya bisa menjalani aspek yang ketiga. Maliyah. Maksudnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan juga pas untuk melanjutkan tema kita. Ustaz, silakan. Baik, jadi itu yang pertama tadi tentang silaturahim sama silaturahmi. Jadi kalau ada orang yang pinginnya dikunjungin aja, ya itu tadi perlu ngaji lagi, karena betapa luar biasa tazawur. Tazawur itu saling mengunjungin, Mas. Jadi kajian kita yang saling tazawur, ya kan? Tazawur itu saling mengunjungin. Sekalipun kemudian saling mengunjungi itu bukan bukan silaturahim yang tertinggi. Silaturahim tertinggi itu justru ketika ada orang nggak mau berkunjung, kita kunjungin terus saja, itu justru yang hebat itu. Justru Bapak yang tanya tadi, Pak Fakih ya, itu yang hebat. Kalau
Kalau ada orang nggak mau berkunjung ke rumahnya tapi dia yang berkunjung ke sana terus itu kan, itu yang hebat. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, hakikat silaturahim itu seperti itu. Sekalipun bisa jadi mungkin yang tidak mau berkunjung itu bukan niat untuk memutus hubungan, tetapi itu sudah tanda-tanda menuju ke sana. Hati-hati. Oke. Terkait dengan Bunda Aan yang tadi pertanyaannya, sekaligus saya ingin masuk aja lanjutannya. Jadi yang kedua yaitu aspek ucapan ya. Aspek maliyah. Aspek maliyah itu saling memberi hadiah, saling memberi materi gitu kan. Karena apa? As-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'alal qaribi shadaqatani sadaqatun wasilatun. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu 'alal miskin. Sedekah kepada orang miskin itu sadaqatun. Itu mendapatkan satu nilai pahala. Tapi wa 'alal qarib, kalau kemudian sedekah kepada qarib, kerabat gitu kan. Sadaqatan itu dapat dua itu kan. Dua nilai. Pertama, nilai dari sedekah itu sendiri dan nilai dari silaturahim. Artinya mitra muslim hafizahumullah, kalau bisa ya kita sedekah itu dahulukan kepada kerabat-kerabat kita. Baru kalau masih ada lagi kita dahulukan setelah kerabat itu. Itu seperti itu. Nah, apakah sebagaimana ditanyakan oleh Bunda Aan tadi, mana yang lebih afdol? Ya sudah tentu tidak ada satu sama lain saling afdol. Bahkan kalau tiga-tiganya ini dilakukan semua, Masya Allah itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Ya kalau enggak bisa, ya tiga-tiganya ini mewakili sebagai wujud daripada aplikasi silaturahim. Misal enggak bisa berkunjung, ya sodakohnya aja yang jalan. Sekarang sodakoh kan itu kan enggak harus datang, bisa transfer sambil WA, sambil telepon. Sudah saya transfer, Kang Mas saya belum bisa hadir ya, mohon maaf, dengan mudah-mudahan manfaat. Itu sudah sudah silaturahim itu. Sudah silaturahim gitu kan. Jadi situasional bundanya. Cuman kalau dilakukan semuanya, yo berkunjung, yo bawa oleh-oleh, yo bawa sedekah, wah, apalagi yang ketiga ini yaitu melakukan aspek ucapan, yaitu dengan dua hal, yaitu dengan saling mengingatkan, wa andir ashiratakal aqrabin, kata Allah, wa andir ashiratakal aqrabin, kata Allah, berilah peringatan kerabatmu yang terdekat. Jadi jangan sampai, ya mohon maaf ini ngapunten ya para narasumber ya, saya, teman-teman semua, kolega ini, para ustadz, ceramah ke sana kemari gitu kan ya, ceramah ngingetin ke sana kemari, tapi kerabat-kerabat gak tahu dielingno itu kan. Itu kurang tepat gitu kan, kurang tepat. Mestinya itu kan dimulai dari diri sendiri dan kerabat-kerabat. Jangan sampai nasihat-nasihat itu bisa dirasakan oleh orang lain tapi kerabatnya nggak pernah merasakan nasihat-nasihat itu. Karena itu bagian daripada silaturahim itu ya ngenasihatin, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi zalim maupun terzalimin. Artinya ketika dalam kondisi zalim kita nolong, yaitu ketika ada saudara kita, kerabat kita yang berbuat tidak baik, ya kan, berbuat kemungkaran, kita ingetin bahwa hal itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak bisa dibenarin, dan itu bagian daripada silaturahim. Yang kedua dari aspek ucapan ini adalah banyakin doa untuk saudara-saudara kita itu. Banyakin doa. Kenapa? Da'watul mar'i al-muslim li akhihi bidahril ghaibi mustajabatun. Karena doanya seseorang muslim kepada saudaranya, kepada kerabatnya, tanpa diketahui oleh kerabatnya yang didoain, itu mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal bihi amin walaka bi muslim. Jadi karena ketika ada ketika kita berdoa misalnya kita berdoa untuk Mas Nasir, Mas Nasir nggak pernah tahu kalau saya doain gitu, habis subuh misalnya saya doain mudah-mudahan barokah, keluarga sakinah mawaddah rahmah, rezeki lancar misalnya, nggak tahu, justru itu yang mustajab itu yang mustajab. Saya doa dengan Bundaan, dengan ibu-ibu yang lain, dengan jamaah yang lain misalnya, tanpa kita itu mustajab, dan itu akan kita dapat doa yang sama dari malaikat, karena malaikat itu yang ada di kepala kita tuh ngomong, oh amin, saya mengamin doamu, walaka misla dzalik, dan doa yang sama untukmu. Begitu tuh saudara. Jadi itu bagian daripada silaturahim. Jadi ada tiga aspek
aspek filia, aspek kaulia, terus aspek malia. Kalau bisa dilakukan semua itu masya Allah luar biasa. Kalau nggak bisa salah satu ya diamalkan sebagai bagian daripada menyambung hubungan silaturahim. Demikian, nanti kita coba lanjut. Wallahu a'lam. Ya, sekaligus terima kasih Ustaz, sekaligus menjawab pertanyaan Bu Aan ya, dan juga satu penelpon kita sapa sebelum jeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sodikun di Krian ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun, apa kabar? Gini kan, kalau silaturahim tidak saling bertemu, tapi hanya telepon-telepon saja, itu gimana itu? Apakah masih masuk dalam silaturahim itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya juga ada Pak Sodikun yang menanyakan tentang apakah bisa tadi untuk kunjunginya hanya melalui teknologi ya, ada wasilahnya gitu, bukan langsung datang. Oke, saya sapa yang bergabung melalui WhatsApp di 0855300938. Ibu Lilis di Trosobo. Oh, ini sama ya, pertanyaannya silaturahim melalui WhatsApp. Nanti kita jawab bareng-bareng. Kemudian Pak Imron di Biak, Papua. Ustadz, apakah hadis yang mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim? Ini hadis penekanannya kepada siapa? Apakah kepada keluarga yang ada ikatan darah atau sesama muslim secara umum? Karena kan tadi ada pengertian silaturahim secara umum ya. Pak Imron di Papua, kemudian Pak Ajis di Gedangan. Kalau kita punya saudara yang lebih muda tapi nggak mau datang ke saudara yang tua, Ustadz, ini gimana? Baguskah gitu ya? Oke. Jadi yang mendatangi malah yang lebih sepuh, terbalik gitu, maksud gitu ya. Kemudian terima kasih Pak Rofianto. Berikutnya dari Gresik, jika kita sudah berkumpul dalam silaturahim tapi kita membagikan uang kepada masing-masing anak kecil tapi di hadapan para keluarga, itu sebaiknya gimana Ustadz? Apakah secara diam-diam atau secara terang-terangan gitu ya? Baik atau kurang baik dilihat gitu ya, dilihat sama keluarga yang lain. Berikutnya Bu Teddy ya, Ustadz, bagaimana reuni sekolah yang biasanya disebut halal bihalal tapi campur baur ya antara laki-laki dan perempuan, dan ketua penyelenggaranya umum gitu ya, saudari kita yang non muslim, karena ini halal bihalal sekolah, reuni sekolah. Jadi gimana kita melihatnya, pendatang atau tidak? Silakan. Ya, banyak ya pertanyaannya. Ya, ada banyak, saya rekap langsung. Jadi satu ya. Ya, jadi satu ya, mudah-mudahan sekaligus nanti saya closing ya. Sekali lagi bahwa bertemu, bertatap muka, jadi ziarah kan dari aspek fi'liyah itu kan ada ziarah ya, saling mengunjungin dengan secara langsung, offline, tatap muka, itu jauh lebih baik dari sekedar WA, video call, apalagi sekedar WA gitu kan, jauh lebih baik gitu kan ya. Tapi kalau kita bicara secara fikih itu, apakah boleh Ustaz ya WA gitu kan ya? Ya boleh, gak ada masalah. Boleh. Apakah boleh video? Boleh, gak ada masalah. Tapi ya itu tadi, sebagaimana yang tadi saya nukil ucapan ulama tadi ya, nikmatul qulub liqaul ahbab itu kan ya, bahwa sebaik-baik, senikmat-nikmatnya jiwa, sebaik-baiknya hati itu adalah ketika pertemuan secara langsung antar kekasih ya, antar orang-orang yang saling mencintai, itu bertemu secara langsung itu jauh. Karena apalagi kalau WA ya, WA itu kan kita nggak tahu ekspresinya ya, apalagi WA itu kalimat yang sama aja yang kemudian di-share ke seluruhnya itu kan kalimat yang sama aja. Ya kalau saya pribadi mohon maaf ya, nggak, saya baca gitu saja, tapi saya jawab. Kalau saya japri ke saya pasti jawab itu kan ya. Karena bagi saya japri itu masih masih ada ikram Mas, masih ada takriman, masih ada penghormatan gitu. Tapi kalau sudah di grup ya saya juga jarang baca grup itu kan ya.
Jadi kalau japri insya Allah masih saya jawab, meskipun kadang-kadang biasanya ada di depannya nama, itu masih bagus deh. Mohon maaf Ustadz Jun, misalnya masih maaf Mas Nasir, itu masih bagus. Kalau udah nggak ada nama, ini malas ini menunjukkan malas ini kan. Berarti udah japri, kan ada namanya, japri itu pakai siar langsung, satu klik langsung ke semuanya itu. Ya kalau bicara hukum boleh ya boleh, cuman kan itu apa ya? Kalau kita mau ikram, yaitu tadi kita bertemu, berziarah, bersilaturahim, itu jauh lebih baik, gitu kan ya. Itu kalau bicara itu tadi. Terus tadi kan banyak pertanyaan ini yang itu sudah kejawab semua, Mas Nasir, apa ada lagi? Ini untuk yang via WhatsApp ya, atau tidak bertemu langsung. Tadi juga ada pertanyaan tentang memutus silaturahim ini, apakah antara kerabat yang memang ada hubungan betul. atau mungkin yang secara muslim secara umum. Jadi kalau istilah di hadis ya yang saya ketahui, nanti bisa diluruskan kalau ada narasumber yang mungkin lebih paham dalam persoalan ini. Kalau hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW itu ketika bicara memutus hubungan dengan kerabat itu biasanya qat'ur rahim, ini memutus hubungan. Tapi kalau ada berkaitan dengan sesama muslim yang tidak ada hubungan kekerabatan, itu yang digunakan hajar Mas. Hajar itu apa ya? Yang sama, memutus. Hajar itu menjaga jarak ya. Hajar itu menjaga. La yahillu lirajulin ay yahjura akhahu al-muslima fawqa salasin. Itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis, tidak halal bagi seseorang memutus hubungan. Ini menggunakan hajar. Dengan sesama muslim ya, ay yahjura akhahu al-muslimah fawqa salasin, lebih daripada 3 hari. Nah ini umum gitu kan ya, umum. Tapi ini juga berlaku kepada kerabat, lebih dari 3 hari juga nggak halal ya. Untuk kerabat jauh lebih keras gitu kan, karena kerabat itu ada hubungan nasab. Jadi kalau ada hubungan nasab ini memang lebih diutamakan gitu kan, ada hubungan nasab itu lebih diutamakan. Jadi mitra muslim hafizakumullah ya, sebagaimana kemarin pekan pertama saya jelasin bahwa ada namanya silaturahim itu kekerabatan, ada namanya ukhuwah itu kan ya. Jadi unjung-unjung bagian daripada ukhuwah persaudaraan, baik persaudaraan kebangsaan ya dengan non muslim juga, itu kan juga persaudaraan kebangsaan. Itu al-ukhuwah al-wataniyah, ada al-ukhuwah al-basyariyah, kemanusiaan gitu kan ya. Kita kalau nolong orang juga, bantu orang ya nggak ngelihat agama kan, kalau sudah mereka sangat membutuhkan begitu kan. Itu namanya al-ukhuwah persaudaraan. Tapi kalau kita berbicara tentang kekerabatan, maka itulah silaturahim gitu kan. Itulah silaturahim. Karena as-sadaqatu 'alal miskin, kata Rasulullah, sedekah kepada orang miskin itu sedekah, nilainya cuma 1, tapi was-sadaqatu 'alal qarib, tapi bersedekah kepada kerabat itu masyaallah, kata Rasulullah. Itu ada 2 nilai gitu kan. Ya sadaqatun wasilatun. Ada nilai sedekahnya dan ada nilai bagaimana bisa menyambung kepada kekerabatan. So, mitra muslim hafizakumullah, apapun istilahnya ya, apakah silaturahim, apakah unjung-unjung, apakah halal bihalal, kalau itu berkaitan dengan kekerabatan, itulah hakikat silaturahim. Kita tidak boleh memutus hubungan, ya kan? Kalau itu berkaitan dengan yang tidak berkaitan dengan kekerabatan, itulah ukhuwah, itulah persaudaraan, maka halal bihalal. Kalau istilah kami Mas Nasir yang diajarkan oleh guru-guru kami bukan halal bihalal istilahnya, tapi istihlal ya kan. Istihlal itu kan, mencari halal itu, minta halalnya. Mungkin kita punya salah dan lain sebagainya. Maka itu bagian dari background besar, ada koridor besar silaturahim. Kalau kita mengacu kepada pendapat yang menyatakan bahwa silaturahim juga bisa bersifat umum. Mitra muslim hafizahumullah, tidak ada yang tidak ada yang sempurna dalam hidup kita. Tidak ada yang sempurna dalam pribadi-pribadi seseorang. Semuanya pasti ada kekurangan. Yang sempurna ala insanul kamil wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sempurna hanyalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tutuplah ketidaksempurnaan itu dengan cara kita bersilaturahim. Karena orang bersilaturahim, orang menyambung kerahiman, menyambung kekerabatan, baik dengan ziarah, tazawur, menjenguk ketika sakit, saling mendoakan, atau bersedekah, saling memberikan hadiah. Itu Masya Allah saudaraku, bisa menutup hati yang luka.
bisa menutup celah atau retak yang mungkin agak sedikit itu bisa ditutup dengan begitu bersih melalui silaturahim. Kalau celahnya benar-benar retakannya itu besar, bisa juga ditutup dengan silaturahim. Sabar, kalau ada orang yang menolak kita untuk bersilaturahim mengunjunginya, tetaplah jalan untuk berusaha untuk berkunjung, karena itulah kata Rasulullah, hakikat silaturahim yaitu menyambung apa yang terputus. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan 2 kali pertemuan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.